kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat perjuangan beliaulah kita diberi keselamatan, diberi nur dari datangnya Nabi Muhammad SAW, sehingga kita berada di zaman yang insya Allah terang menerang ini. Dalam pelatihan online nulis skripsi ini yang dilaksanakan oleh Fakultas Ekonomi Bisnis, yaitu mulai hari sekarang tanggal 3 sampai 4 Desember, yaitu besok, dimulai pukul 9 sampai jam 11. Untuk hari ini kami perkenalkan terlebih dahulu pematerinya. Yang pertama itu mengenai tema sukses menulis proposal skripsi, yang mana ini nantinya dibawakan oleh Ibu Cacita Sinantia Sudibyo, SEMM, sarjana S1-nya diambil di manajemen EKPN, dan S2-nya itu diambil di Magister Manajemen di USD. Untuk bidang keahlian beliau ialah manajemen keuangan. Untuk nanti pemateri kedua yaitu mengenai panduan penulisan skripsi, yang mana ini disampaikan oleh Bapak Al-Hakamal, SEIMA, yang mana S1-nya di bidang ekonomi syariah Winsuka, dan juga S2-nya di Magister Ekonomi Islam di UGM. Untuk bidang keahlian beliau yaitu kajian seputar iswaf dan mikroekonomi Islam. Untuk skemanya nanti kita ada beberapa waktu. Yang pertama itu untuk pemateri itu 30 menit masing-masing materi, dan nanti diakhiri oleh sesi diskusi 50 menit. Untuk itu marilah kita buka acara pada pagi hari ini. Semoga nantinya dengan adanya acara ini, dengan selesainya acara ini, kita bisa mengambil manfaat yang benar-benar real, sehingga kita bisa menggapai suatu tujuan dari acara ini, yaitu untuk melatih penulisan skripsi. Mari kita buka dengan pembacaan suratul Fatihah dengan harapan yang tadi itu. Al-Fatihah. Terima kasih. Sampaikan untuk selanjutnya kami haturkan kepada Ibu Cacita Sinantia Sudibyo untuk menyampaikan materi sukses menulis proposal skripsi. Kepada beliau kami haturkan. Ya, terima kasih Mas Rizky. Bentar ya, saya share dulu. Ini suara saya sudah terdengar? Sudah. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan yang pertama, perkenalkan dulu saya Ibu Dian dari Prodi Manajemen. Mungkin sebagian dari kalian di sini sudah ada yang tahu saya, dan sebagian lagi belum ya. Iya, Bu. Ya, Belum. belum. Saya Bu Dian, halo. Yang pertama, di sini kita akan membahas tentang bagaimana kiat-kiat sukses menulis proposal dan skripsi. Ada 4. Yang pertama, di semester sebelumnya, di semester sebelum kalian mengambil mata kuliah skripsi. Biasanya kan skripsi dimulai di semester 7 ya. Nah, itu kalian sudah mulai ngambil skripsi. Di semester 6 kalian sudah mulai bisa untuk membaca buku panduan skripsi. Seperti yang ada di sini. Jadi kalian tahu di situ
skripsi itu ada berapa bab sih? Masing-masing bab itu isinya apa saja? Lalu bagaimana penulisan daftar pustaka? Nanti untuk lebih detailnya akan dibahas oleh Pak Kamal ya, untuk panduan skripsi. Nah, setelah kalian membaca buku panduan skripsi, selanjutnya kalian mencari tema. Tema untuk apa yang mau kalian teliti, apa yang mau kalian jadikan skripsi. Itu bisa kalian lihat dari membaca artikel-artikel yang ada di jurnal atau mendengarkan berita-berita baik dari Liputan 6, dari YouTube, dari televisi banyak tuh ya. Itu bisa kalian lihat. Nah, nanti dari situ kalian bisa tahu, oh saya itu sebenarnya tertarik untuk meneliti atau membahas apa nih kayak gitu. Misalnya lagi marak kecurangan laporan keuangan misalnya begitu. Berarti kalian cari di artikel di jurnal-jurnal yang berkaitan dengan kecurangan laporan keuangan. Itu bisa dilihat di Google Scholar, di DOAJ, seperti ini, dan lain sebagainya. Bisa kalian searching untuk jurnal, artikel-artikel yang ada di jurnal. Jadi soalnya masih banyak yang saya masih bingung mau mengambil tema apa. Kebanyakan tuh masih seperti itu ketika mau memulai skripsi. Bisa juga kalian lihat dari call paper seperti ini. Kalau untuk ekonomi syariah, kalian bisa lihat di call paper Frag. Lalu untuk akuntansi ada di Simposium Nasional Akuntansi atau SNA. Lalu untuk di manajemen ada Forum Manajemen Indonesia atau FMI. Lalu untuk di perbankan syariah itu bisa di Basnas. Nah, di dalam call paper ini sudah ada tema-tema atau topik-topiknya. Itu bisa menjadi acuan kalian juga. Karena dari call paper ini biasanya adalah apa ya? Berita-berita atau kasus-kasus yang sedang marak. Gitu. Jadi untuk menentukan tema berawal dari situ dulu. Nah, ini setelah kalian menentukan tema, kalian merancang judul. Judul itu kan di dalamnya ada banyak variabel. Nah, variabel-variabel itu bisa kalian tentukan, bisa kalian lihat dari artikel-artikel yang ada di jurnal. Jadi kalian punya gambaran. Variabel X itu apa, variabel Y itu apa, ikatannya seperti apa, kaitannya seperti apa. Itu kalian bisa lihat dari situ. Nah, setelah kalian sudah tahu nih, kalian mau mengambil tema apa, terus judulnya mau apa saja. Ada 3 kan? Ada 3 judul yang diajukan. Lalu kalian sudah tahu variabelnya apa saja, variabel X-nya apa saja, variabel Y-nya apa saja. Nuakal ya. Lalu setelah itu kalian sudah tahu mau mengambil datanya seperti apa. Apakah mau kualitatif mau kuantitatif, apakah mau menggunakan kuesioner, apakah mau menggunakan wawancara, dan mau mengambil data di mana. Jadi kalian sudah memprediksi risiko-risiko apa yang mungkin akan terjadi pada saat pengambilan data. Lalu setelah itu semua kalian ketahui, kalian tulis, kalian melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing skripsi. Nah, nanti dari situ kan mungkin ada masukan,
atau apapun itu dari dosen pembimbing skripsi, saya sarankan untuk mengikuti. Jadi jangan terlalu banyak. "Eh, kalau saya begini Pak, saya begini Bu, gitu. Boleh berargumen, tidak masalah. Tapi harus kuat, harus punya dasar. Jadi tidak hanya sekedar berargumen. Gitu ya. Nah, di penulisan daftar pustaka kita itu menggunakan Mendeley. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Kalian mengikuti pelatihan-pelatihan. Kalau saat ini pelatihannya menggunakan webinar dan itu gratis. Infonya didapat dari mana? Dari Instagram. Kalian bisa cari Mendeley_Indonesia. Di situ banyak sekali. Mereka sering banget melakukan pelatihan-pelatihan. Jadi diikuti saja. Dan nanti biasanya akan di-share untuk bergabung di grupnya Mendeley ini. Oke, itu sekian dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, terima kasih. Untuk Pak Kamal mungkin, apakah sudah bisa? Pak Kamal Oh, Pak Kamalnya lagi ke toilet. mau ke Ditunggu toilet. dulu. Lagi ke Hmm, toilet. Mungkin ditunggu dulu teman-teman, selagi teman-teman sekiranya mempersiapkan nanti apa saja yang mau ditanyakan. Ketika teman-teman masih belum paham mengenai yang disampaikan Ibu Dian seperti itu. Ibu Dian. Iya, Ibu Dian. Oke teman-teman semuanya, karena Pak Kamal sudah hadir, teman-teman semuanya diharapkan menyimak baik-baik. Dalam kali ini temanya yaitu tentang panduan penulisan skripsi. Untuk waktu dan tempat, Bapak Kamal kami hadirkan. Baik, terima kasih Mas Ahmad Rizky Maulana. Sebentar ya sekalian, ini saya sambil nyari materi tadi yang sudah saya siapkan. Jadi aja lewat ini aja. Ini saya sambil ngoperator ini ya yang masuk ya. Ya, saya share-nya pakai ini ya, pakai yang ekonomi syariah ya. Nah, cepet banget ya, gitu ya presentasinya. Iya. Aduh, bentar. Aduh, bentar agak aja ini. Kalau saya interpretasinya begini, Pak Taufik. Saya interpretasinya berdasarkan dari hasil menunjukkan bahwa saya harus mempunyai atau Anda harus memberikan izin untuk berbagi. Saya kan
Saya kok nggak bisa berbagi ya? Bentar ya. Bentar. Saya nyapinya di komputer tapi ternyata nggak bisa share. Saya download. Bentar. Oke, jadi bagaimanapun, halo, suara saya didengar ya? Jelas ya? Kedengar Bang. Bisa didengar dengan jelas? Karena ada tetangga juga yang lagi yang lagi video conference juga tetangga sebelah, jadi suaranya double. Oke, tapi bisa didengar dengan jelas ya? Ya, oke. Jadi sebagus apapun ide kalian, ya, ketika menulis skripsi, kalau itu tidak ditulis dengan teknik menulis yang baik, itu juga hasilnya akan tidak baik, ya, karena dalam penilaian skripsi itu juga ada penilaian di ujian proposal. Nah, syaratnya ujian proposal, ide-ide penelitian kalian harus sudah tertulis, ya, tertuang dalam satu format laporan, nah, yang sesuai dengan institusi masing-masing, ya, karena setiap institusi, setiap universitas, setiap fakultas itu punya panduan yang sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing. Ya, jadi orang sosial akan agak berbeda dengan yang sains, ya. Yang social science juga punya khas sendiri. Kemudian yang agama misalnya juga punya khas sendiri. Bahkan di sini di Alma-Ata, di program di ekonomi syariah dan perbankan syariah, kita sebenarnya kamarnya ikut FAI, ya, tapi karena disiplin ilmu kita dekat dengan fakultas ekonomi, maka kita samakan substansi panduan penulisannya, gitu ya. Oke, ini bisa dilihat, sudah jelas? Sudah, Pak. Ya, ini covernya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, tapi substansinya yang FAI juga sama, ya, yang ESI, PSI juga sama, dalamnya sama persis, cuma covernya aja yang beda dan tampilannya yang berbeda. Bentar, saya perbesar. Tuh, kelihatan? Bisa di zoom ya? Oke, pertama definisi dulu, ya. Jadi skripsi pengertian umumnya adalah karya tulis yang berbasis penelitian ilmiah, ya, yang disusun dan dipertanggungjawabkan dalam sidang, istilahnya munakosah, ya, istilahnya di Alma-Ata, atau mungkin sidang pendadaran oleh mahasiswa yang dibimbing oleh dosen pembimbing skripsi dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana. Ya, jadi ini adalah berbasis penelitian ilmiah, kemudian nanti dipertanggungjawabkan kepenulisannya tadi dalam sebuah sidang, kemudian setelah dinyatakan lulus baru mahasiswa tersebut dapat dinyatakan lulus menempuh satu kurikulum dan berhak untuk memperoleh gelar strata 1, ya. Kemudian proposal itu rencananya, ya, rencana penelitian oleh mahasiswa. Kemudian seminar proposal itu forum yang mendiskusikan ide dari seorang mahasiswa, ide penelitian dari seorang mahasiswa untuk diselenggarakan dan pembimbing yang diikuti oleh
teman mahasiswa yang lain, ya. Beda dengan ujian skripsi. Kalau ujian skripsi umumnya secara tertutup, kalau seminar proposal memang terbuka untuk bisa memperoleh saran, rekomendasi dan tambahan wawasan dalam rangka menyempurnakan proposal penelitian tersebut. Ya, jadwalnya nanti sudah akan diatur oleh akademik dengan sepersetujuan dosen pembimbing. Jadi jangan lupa tanya kapan bisa menguji proposal, ya. Jangan menentukan sendiri jadwal. Kemudian pembimbing skripsi dosen yang ditunjuk oleh Kaprodi, ya. Pembimbing skripsi itu ditunjuk oleh kepala program studi untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan kepada mahasiswa sampai selesai, sampai ujian. Ya, kemudian sidang akhir atau munaqosyah adalah sidang pertanggungjawaban ilmiah terhadap penulisan skripsi mahasiswa yang diselenggarakan oleh program studi. Kemudian tim ya terdiri dari 3 orang, ya. Terdiri dari, pertama ada ketua sidang, kemudian penguji utama, kemudian ada pembimbing yang merangkap sebagai penguji kedua. Ya. Kemudian tim sidang ini bertugas untuk menguji dan memberikan penilaian asesmen terhadap skripsi yang telah diselesaikan, penelitian yang sudah diselesaikan. Kemudian ketua sidang adalah dosen yang ditunjuk oleh kepala program studi untuk memimpin sidang akhir, ya, untuk memimpin munaqosyah. Kemudian 8 penguji skripsi adalah dosen yang ditunjuk untuk melaksanakan ujian skripsi, ya. Ada 2, penguji utama sama penguji kedua. Kemudian penguji skripsi sekaligus merangkap menjadi konsultan skripsi yang bertugas untuk memperbaiki skripsi pasca sidang akhir. Jadi setelah sidang, penguji utama itu adalah bertugas menjadi konsultan skripsi. Jadi setelah itu nanti ada nota dinas konsultan. Nah, itu diisi oleh nama penguji utama. Iya, ini definisi yang harus kita pahami sebelum kita masuk ke ke panduan ini. Kemudian di bab 2 saya masukin, ya, untuk proposal. Tadi mungkin sudah dijelaskan bagaimana cara menulis proposal yang baik, tapi ternyata harus ada syarat-syaratnya untuk bisa masuk mengajukan proposal skripsi, dalam arti untuk maju ke ujian proposal, ya. Yang pertama, ini harus input skripsi dulu, ya. Harus input skripsi dulu. Jadi makanya di semester 7 kalau bisa sudah menginput skripsi, ya. Ada yang belum? Mungkin di prodi manajemen atau akuntansi. Nah, itu kalau bisa kita sudah menginput mata kuliah skripsi ini di semester ke-7, karena bisa itu di semester 7-8 diganjil atau genap akhir, ya. Kemudian sekurang-kurangnya sudah lulus 75% dari seluruh beban SKS ini. Kadang ada mahasiswa cuti, ya. Kadang ada mahasiswa cuti atau terkendala bolos dulu, ya. Nggak cuti tapi nggak pernah kuliah, jadi nilainya E semua misalnya dalam 2 semester atau 1 semester. Nah, itu mereka tetap bisa ngambil skripsi dengan syarat, ya, salah satunya 75% dari seluruh SKS sudah diambil. Misalnya cuma kurang SAI misalnya, ya, atau mahasiswa transfer misalnya kurang SAI saja. Nah, itu boleh ngambil, tapi salah satu syaratnya adalah 75% sudah diambil, gitu, ya. Kemudian syarat kedua adalah metopen, kuliah metopen, metodologi penelitian, minimal B, ya, minimal B, karena kalau C dianggap belum mumpuni untuk bisa menyusun, ya. Kemudian ada lagi syarat statistik 2 minimal C, ya. Kenapa C enggak B? Karena tidak semua mengambil metode
kuantitatif ya, ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif, tapi tetap harus bisa me, me, menyelesaikan kuliah ini dengan hasil nilai C. Nah, syarat yang berikutnya yang tidak kalah penting bagi mahasiswa yang nasakom, nasibnya 1 koma ya, yang IPK-nya agak memiliki kendala. Ini ya, perlu diketahui bahwa nilai D itu maksimal 10% dari total SKS kurikulum. Ya, di sini kalau atau setara 3 mata kuliah tergantung. Jadi misalnya kita 148 kan. Di prodi lain minimal yang 144 sampai 148. Nah, kalau di SI 148, 10%-nya berarti berapa? 14 SKS. Nah, jadi maksimal yang dapat D itu totalnya 14 SKS. Oke ya, bisa dipahami ya. 10%-nya. Ya, nanti tinggal dikonversi saja, konversi. Itu 2 SKS atau 3 SKS mata kuliahnya. Nah, kemudian syarat lain berhubungan dengan nilai tidak memiliki nilai E ya, jadi minimal D. Paham ya? Kalau ada satu mata kuliah yang nilainya E satu saja, itu berarti tidak bisa mengikuti ujian proposal, alias harus ngulang kuliah dulu. Ngulang kuliah baru bisa masuk. Tapi mungkin proposalnya boleh disusun dulu. Kemudian syarat yang lain yang biasanya disepelekan itu ini, syarat sertifikat bahasanya dari ALTC itu minimal skornya 450. Ini cukup berat ya, ini cukup berat, dan di kampus manapun syarat ini Yang ACC ya. Sini. Oke, sampai mana tadi? Sampai syarat bahasa. Kemudian sertifikat LPBA dari DAC. Dua ini gampang-gampang susah ya. Dibilang gampang ya, gampang, dibilang susah ya susah. Tapi sejak semester 3, 4 itu harus sudah kalau bisa sudah dilewati. Oke, ada berapa ini? Dari KRS 75%, Medpopen harus B, statistik 2 harus C, kemudian nilai kuliah D 10%, tidak ada yang E ya, kemudian bahasa sama LPBA. Ini syarat mutlak. Ini syarat mutlak ya untuk bisa mengikuti ujian proposal skripsi. Nah, prosedurnya ini ya, berproses dengan ujian pembimbing dulu ya, ACC, kemudian baru bisa ini, tapi intinya kalau sudah gini ya, intinya kalau sudah ACC satu proposalnya, dalam artian sudah ini ya, sudah ACC judul, sudah bimbingan, kemudian sudah jadi, kemudian tinggal menghubungi didapat ACC dulu ya, tanda tangan ACC dari dosen, kemudian nanti bisa menghubungi ke akademik. Nah, seluruh formnya sudah ada di portal mahasiswa. Seluruh formnya sudah ada di portal mahasiswa. Sejak form pengajuan skripsi, terus pengajuan proposal dan lain-lain itu sudah ada di portal mahasiswa. Jadi nggak perlu tanya dosen, karena dosen malah nggak tahu dalam portal mahasiswa itu kayak apa ya. Semuanya ada di portal, tinggal download dalam wujud PDF. Nah, ini syaratnya yang diminta nanti. Ini syaratnya, ini ada KTM, ada KRS. Nah, pembayaran ini dilakukan di skripsi itu, pembayarannya cuma di ujian proposal ya, cuma sekali saja. Jadi misalnya molor 2 tahun ya bayarnya cuma di sini aja, sekali saja ya. Dan ujian itu sudah, ujian akhir nggak ada, cuma di depan saja gitu ya. Kemudian ini tinggal di oke, ini yang prosedur ini mungkin yang
penting setidaknya dihadiri oleh 5 mahasiswa teman yang lain, satu fakultas ya, PSI boleh, manajemen akuntansi boleh, satu fakultas. Jadi jangan sampai ngajak anak kebidanan ya karena nggak punya teman, karena teman satu kos gitu, ngajak teman kebidanan untuk ikut proposal ini ya boleh, tapi tidak masuk yang 5 orang ini. Mungkin boleh sebagai tambahan, nggak masalah, tapi tidak yang dihitung dalam 5 orang ini. Oke, itu ya. Nah, nanti kalau kita sekarang posisinya online ya, jadi tidak harus tatap muka, ya tetap harus minimal 5 mahasiswa. Kalau yang lain administratif bisa. Oh ya, sama lagi. Ini yang tidak kalah penting. Slide-nya cukup 15 saja ya. Slide-nya PowerPoint cukup 15. Jangan 25 halaman ya. Itu terlalu kejam ya. Dan nanti saya yakin kalau lebih dari 15 presentasinya tidak akan menarik ya. 15 saja, karena hanya dikasih waktu 10 menit. 10 menit kamu punya 25 slide, gimana kamu cara gantinya? Itu nggak rasional ya. Makanya harus idealnya 15 ya, kurang dikit lebih dikit. Jangan terlalu panjang. Oke, ini terus sistematika tinggal dipenuhi saja ya. Dan awal ini tinggal dipenuhi saja. Yang penting ketika kalian menyusun proposal, jangan minta kakak kelasnya bentuk template kakak kelas terus kemudian kalian ubah gitu, jangan. Karena bisa jadi yang jadi kalian jadikan rujukan itu nggak benar, nggak sesuai dengan panduan. Karena panduan itu dari tahun ke tahun ada perubahan. Yang dipakai adalah yang tahun terakhir ini, yang tahun 2020. Ya, bagian awal ada judul, ada tujuan, di cover ini ada lambang institusi dan lain-lain, ini tinggal dipenuhi aja. Tapi ini tadi jangan ngopi punya kakak kelas, karena kadang berbeda. Misalnya ada tujuan penyusunan skripsi ini sebagai syarat untuk menjadi sarjana. Nah, itu kadang redaksinya kalau beda kampus itu beda juga. Jadi tetap harus panduan ini yang dijadikan rujukan. Kemudian bagian utamanya terdiri dari pendahuluan, ini yang bab pendahuluannya, kemudian latar belakang masyarakat. Nah, ini yang tadi udah dijelaskan sama ibu ya, kita lewati saja. Karena sudah tinggal dimasukin aja, karena ini butuhnya template. Nah, saya mungkin lebih ke ini ethical clearance itu semacam etika penelitiannya ya, atau perizinan penelitian. Jadi gini, kenapa kok ini perlu, kenapa kok ini penting. Jadi memang sebenarnya ini seyogianya dilakukan di sains ya, terutama di fakultas medis kesehatan, karena kadang ada pengujian dengan obat ya, atau kadang ada aspek kerahasiaannya misalnya apalah, saya nggak enak ngasih contoh ya kalau yang kesehatan, karena itu bukan. Nah, kalau di sosial, di ekonomi misalnya, kita mau meneliti tentang kondisi keuangan atau risiko likuiditas misalnya, risiko likuiditas di satu bank BPRS atau BPR di bank berkreditan rakyat, itu kan sangat rentan dengan reputasi suatu bank ya, jangan-jangan banknya nggak liquid gitu kan. Nah, ini untuk ngawekani itu bahasa Indonesianya apa? Untuk ngawekani apa bahasa Indonesia? Untuk mengantisipasi ada kerugian di subjek penelitian kita, maka kita misalnya bisa jadi harus menyamarkan namanya.
namanya jadi BPR XYZ misalnya, kayak gitu ya. Jadi kita tidak pajang brandnya, nggak pajang mereknya, karena itu punya pengaruh pada reputasinya. Nah, ini penting. Lah, dosen pembimbing juga harus mempertimbangkan hal ini ya, karena jangan-jangan ada yang menganalisis memprediksi kebangkrutan, kemudian namanya disebarluaskan ya, karena hasil penelitian ini kan nanti akan submit di repositori ya. Ternyata bank yang baca kan bisa marah-marah, loh aku diprediksi bangkrut bla bla bla. Lah kayak gitu. Jadi etika penelitiannya kurang baik gitu ya. Makanya itu harus diantisipasi. Walaupun kita orang social science, tapi kita kadang ada banyak hal yang bersifat ada prinsip kerahasiaannya. Nah, itu yang kita jaga. Gitu ya. Ini alurnya tuh sekarang online kok ya. Sekarang online tapi kurang lebih sama syaratnya. Kelihatan nggak? Ya, ada surat pengantar dari prodi asli. Ini juga online, ya kan? Kemudian ada syarat macam-macam, ada dibikin apalah gitu ya. Kemudian inilah intinya harus dicek plagiarisme juga ya di perpustakaan. Jadi ngirim proposalnya ke perpustakaan, kemudian nanti ada hasilnya. Nah, hasilnya itu nanti direvisi. Tidak boleh lebih dari 20%. Kemudian ada surat izin penelitian juga berkaitan dengan lokasinya. Kalau ini selalu berubah aturannya, kita mengikuti aturan dari luar. Misalnya kita ada yang misalnya anak ESI yang penelitian di Basnas misalnya, kadang tuh ada yang ke Bangkes Pol ini, kadang di sini, kadang di dinas perizinan. Aturan ini selalu berubah-ubah dari tahun ke tahun. Jadi disesuaikan saja, tapi yang proaktif harus mahasiswanya, dan harus dipastikan dulu ya, baru minta surat. Jangan minta surat habis itu nggak bisa, minta surat lagi nggak bisa, minta surat lagi nggak bisa. Ada yang 5 kali ya gitu kan, yang pusing yang bikin surat ya. Jadi harus dipastikan dulu boleh penelitian, ke sana ada pembicaraan dulu ketika boleh. Ketika mereka memberi rambu-rambu, ya sudah diajukan saja suratnya. Nah, baru minta surat. Tapi kalau kira-kira tidak bisa penelitian di lokasi itu, ya nggak usah, cari yang lain. Gitu ya. Itu di masalah ethical clearance. Nah, ethical clearance ini dilakukan di proposal ya, setelah ujian proposal, sebelum ujian pendadaran. Jangan mepet. Kemudian skripsi ini batas waktunya sebelumnya dikasih waktu 2 semester secara formalnya, 1 tahun. Tapi ya kadang ada yang molor. Kalau suruh ganti pembimbing, suruh ganti judul, kasihan ya kan. Jadi kita masih manusiawi ya di sini ya. nggak support dengan aturan ini, tapi kita memberi aturan 2 semester. Oke, nah berkaitan dengan format, ini yang paling penting dalam sesi ini. Sebenarnya format kalau bagian awal sama semua ya, format di bagian awal sama semua. Ada sampul dalam, pengesahan, nota dinas pembimbing, dan nota dinas konsultan. Ini skripsi loh ya. Ini setelah nanti kadang ujian itu cukup sampai ke pengesahan saja. Sorry, kadang cukup sampai ACC saja ujian. Nah, halaman bisa jadi sampai pengesahan ini, tergantung nanti ya. Saya update aturan dari akademik. Nah, yang nota dinas pembimbing dan konsultan ini setelah ujian. Ya. Oh ya, yang ini sebelum ujian. Sorry, yang setelah ujian adalah dinas konsultan. Ini terakhir usul. Ini revisi lah. Setelah ini kata lainnya sudah direvisi. Ya, kalau ini nota dinas pembimbing ini dia sudah dibimbing dan siap skripsi, itulah. Ini pernyataan dari dosen pembimbingnya. Kemudian
surat pernyataan keaslian dengan materai, ya, harus dengan materai. Karena apa? Kalau suatu hari kok ditemukan bahwa skripsi yang ditulis adalah hasil plagiarisme atau beli dari temennya gitu ya, atau dari pacarnya gitu kan, disuruh buatin gitu, kemudian pacarnya gugat gitu kan, nggak bisa itu dulu ya, habis itu putus misalnya ya. Habis itu pacarnya gugat, itu dulu skripsi yang buatin saya gitu ya. Nah ini, dan ada kasus kayak gitu ya. Habis itu bisa dicabut ya, bisa dibatalkan skripsinya ya. Makanya harus ada harus ada ini materainya, jadi berkekuatan hukum bahwa saya benar-benar mengerjain sendiri, nggak beli, nggak plagiarisme dan lain-lain. Kemudian ada pernyataan surat plagiarisme, bebas plagiarisme ya, bebas plagiarisme. Ada halaman moto, ini boleh pakai boleh enggak, fotonya apa, manjada wajada. Apalagi ya biasanya ya, yang umum-umum itu ya, nama amalu biniat misalnya. Kemudian ada halaman persembahan ya, ini persembahan untuk siapa gitu ya, untuk siapalah, untuk orang tua, untuk siapalah yang kalian menjadi semangat. Kemudian ada kata pengantar, ini penting. Kata pengantar itu harus penulisan namanya harus benar ya, nama, gelar dosen dan lain-lain. Bukannya dosen itu gola hormat, tapi itu memang harus benar ya, itu harus benar. Ya emosi juga sih kalau beda ini ya kadang. Kemudian ada halaman abstrak itu, kurang lebih 200 ya, sebenarnya sekitar 150 kata ya, 3 alinea, sekitar 150 kata, diketik 1 spasi ya, diketik 1 spasi. Kemudian ada daftar isi dan lain-lain. Oke lah, ini nggak begitu besar. Nah, ada yang lain, ini bentar ya. Oke, ada naskah publikasinya. Di Alma Ata punya kekhasan, di akhir skripsi, di bagian terakhir skripsi ada naskah publikasi ya, naskah publikasi. Karena ini menjadi indikator universitas untuk kinerjanya universitasnya. Kalau semakin banyak kita mempublikasi ini, mahasiswa dan dosennya, maka kinerja akademiknya semakin baik. Nah, tinggal di ini aja. Intinya ini sama dengan kebanyakan jurnal. Ada pendahuluan, ada literatur review, ada landasan teori, terus baru dalamnya abstrak dan lain. Nah, oke, saya mau masuk ke sistematika ini, sistematika skripsinya. Ada kurang lebih 5 jenis penelitian yang diakomodasi dalam panduan ini. Ya, pertama studi lapangan, kualitatif studi lapangan, ya. Kemudian yang kedua kualitatif studi pustaka, library research, keilmuan murni, yang saya dulu pernah pakai metode ini. Kemudian yang jenis ketiga adalah kualitatif studi tokoh atau pemikiran, ya, pemikiran. Itu bisa jadi kalau mungkin anak SJPSC ya, lebih ke condong ke ini. Kemudian kuantitatif secara umum, ya, kuantitatif. Kemudian yang kelima adalah penelitian pengembangan, research and development. Ya, ada 5 yang diakomodasi ya. Kita balik lagi ke atas. Ada 5 akomodasi. Nah,
balik lagi ke atas. Nah, ini urutannya. Jadi kalau saya sih lebih, kalau di sini saya lebih menekankan ke teman-teman dosen ya untuk bisa memberikan ini ya saran yang sesuai dengan panduan ini ya. Misalnya dia pakai yang kualitatif, terutama yang kualitatif studi lapangan. Misalnya apa ini? Misalnya apa? Kualitatif itu mungkin yang sedikit nyerempet tentang di ekonomi syariah misalnya ya, banyak kan studi kasus tapi yang kualitatif. Nah, ini yang kita pakai ya, ada 6 bab ya, ada 6 bab ya. Nah, ikuti saja. Ada pendahuluan, terus latar belakang, identifikasi, ini masih sama. Nah, mungkin yang beda di sini yang metode penelitian ada. Ini biasanya yang beda. Jadi tergantung apa jenis ininya ya, jenis penelitiannya. Kemudian yang pustaka itu ada khasnya apa, lebih kuat di kajian pustakanya ya. Pustakanya lebih kuat metodenya. Jadi cuma simple kalau pustaka, tapi dalamnya yang berat, materinya yang berat. Kemudian tadi sih di pustaka ini tadi sudah. Kemudian yang studi pemikiran atau tokoh, ini di bab 4-nya harus ada biografi ya, tokoh karyanya, kemudian pemikiran tokoh tentang tema-tema khusus, kemudian apa yang diteliti, kemudian dibahas dengan metodologi yang sudah ditentukan, kesimpulan. Kemudian ini ada misalnya kemarin misalnya ada yang baik misalnya meneliti tentang pemikirannya Kiai Sahal tentang uang misalnya. Nah, ini kayak gini kurang lebih nanti apa formatnya ya. Terus kuantitatif seperti biasa kuantitatif ada. Nah, ini lebih fokus pada variabelnya, dependen maupun independennya ya, harus benar-benar ngelotok ya. Baik definisi variabel ya. Nah, ini mulai di metodologi. Jadi metodologi itu kadang cuma dikit. Sebenarnya yang dijabarkan sebanyak ini ya. Ada jenis, ada desain, ada subjek, ada populasi atau sampel, waktu, kemudian variabelnya didefinisikan, ada definisi variabelnya, kemudian teknik dan instrumen pengumpulan data, terus kemudian teknik validasi datanya, kemudian teknik analisisnya, sebenarnya cukup detail. Kemudian hasilnya juga per variabel dibahas lagi ya, per variabel dibahas lagi. Nah, ini yang bagian ini nggak perlu banyak-banyak ya, cukup sederhana saja ya, jangan bagian apa gambaran sebelumnya 5 halaman ya, habis itu hasilnya cuma 1 halaman. Jangan kayak gitu, jangan dibalik ya, harus ini mungkin cukup 1-2 halaman gambaran ini ya, gambaran objek atau subjek penelitiannya. Nah, ini mungkin butuh 10-15 halaman ya, harusnya kayak gitu. Nah, ini hasil ini cuma ini ya, tampilan dari olahan statistiknya ya. Misalnya ya, kalau pakai SPSS tampilkan apa yang deskriptifnya bagaimana bla bla bla, dijelaskan di sini. Belum cuma baca data saja, baca hasil olahan statistiknya itu kemudian dibahas di sini, harus dipisah. Kadang dulu saya memperhatikan hanya hasil penelitian saja, tiba-tiba kesimpulan. Nah, pembahasannya cuma 1 halaman pembahasannya. Ini nggak ideal. Harusnya ini yang paling banyak.
pembahasannya. Nanti harus diulangi dan nanti dikomparasikan ya dengan penelitian yang sebelumnya bagaimana hasilnya kayak gitu. Terus kemudian naskahnya tinggal ngikuti saja. Nah kemudian ada penelitian pengembangan. Misalnya ada kemarin ada Pak Rakil misalnya ya, Pak Rakil punya Adiba misalnya. Nah itu kan kalau dijadikan ada yang hanya penelitian sudah ada ya Pak Rakil ya. Kemudian nanti formatnya seperti ini, Jadi lebih ke uji coba produk, eksperimen ya, eksperimen uji coba. Jadi uji ini ya, di sini ya, bedanya di sini ya. Di uji coba produk ada desainnya seperti apa, kemudian jenis datanya bagaimana, tekniknya seperti apa, hasilnya seperti apa, kayak gitu ya. Nah lebih kayak gitu. 5 yang diakomodasi mungkin kalau ada jenis penelitian yang lain di luar itu mungkin nanti bisa dibicarakan dengan dosennya ya di luar 5 yang itu. Misalnya ada yang misal histori, misalnya ada yang di penelitian sejarah misalnya. Nah nanti bisa kan punya metodologi sendiri kan sejarah, atau yang pakai pendekatan antropologi misalnya di ACC misalnya di ACC silakan membuat runtutan sistematika sendiri tapi yang sesuai dengan tanggung jawab keilmuan gitu ya. Kemudian ujian skripsi ini secara umum ini aja lah, besok kita bahas lagi ya mungkin di hari kedua ya oleh Pak Rakil. Besok akan di syarat-syaratnya, prosedurnya gimana, dan tips-tips ketika menghadapi ujiannya sampai revisi akan dijelaskan detailnya oleh Pak Rakil ya. Ini ada cara teknik penilaiannya dan lain-lain ada di sini, tapi kita akan ini saya lebih ke tekniknya lagi yang lebih tentang bahan dan ukuran kertas. Oke, ketika bimbingan silahkan pakai yang 70 gram nggak apa-apa. Ketika bimbingan, ini asumsinya kita sudah COVID-nya sudah hilang ya. Ya kalau online ya kita cuma pakai PDF saja. Nah kalau asumsinya COVID-nya suatu hari sudah hilang dalam waktu dekat ini, dicetak dalam HVS 80 gram. Ya 80 gram. Jangan yang 70, ukuran kuarto A4, tidak bolak-balik ya, jangan bolak-balik kayak buku nanti ya. Kemudian halaman proposal itu minimal itu 25 ya, kalau skripsi 70 ya, jangan terlalu tipis kalau skripsi. Walaupun ini konsensusnya ya, kita mengikuti perkembangan di barat itu semakin ringkas semakin baik ya, ringkas dan tidak ada plagiarisme ya, itu semakin baik. Prinsipnya itu sih sebenarnya, tapi ya kita konsensusnya di sini 70 halaman malah harus dipenuhi. Kemudian sampul, kalau proposal itu cukup soft cover, cuma yang pakai biasa itu yang nggak ada contohnya. Tapi kalau yang skripsi pakai yang hard cover ya, yang tebal, yang pojoknya ada besi-besinya itu. Kemudian pengetikan pakai Times New Roman 12, jangan belang-belang ya, kadang-kadang kopas kemudian belang, yang satu Arial itu, yang satu Times New Roman, yang satu 10, yang satu 12, ada yang 11. Itu paling nggak enak ujian gitu. Itu berisiko untuk mahasiswanya ya. Kemudian judul, tempat lokasi dan lain ada cetak tebal, ada yang cetak miring, bahasa yang bukan bahasa Indonesia. Kamu pakai bahasa Hungaria, pakai bahasa Jawa, Kalimantan boleh dalam term-term tertentu ya, tapi dicetak miring ya, tak miring. Jangan kan bahasa Arab, bahasa Uruguay aja boleh, tapi harus dicetak miring. Tapi nggak perlu semua ya, hanya term-term tertentu. Kemudian abstrak itu 1 spasinya, kemudian huruf pertama itu harus
alinea baru ya harus masuk 1,27 cm masuknya di awal paragraf. Kemudian ini kalau bilangan ya tiga siswa meroleh bila bisa jadi kayak gini boleh. Kemudian desimal cukup 1 koma ya. Kemudian kilogram tanpa titik kg, m, kal, dll ya. Kemudian jarak baris itu spasinya 2, skripsi proposal spasinya 2, kecuali abstrak cuma 1. Kemudian batas tepinya atas 4, bawah 4, kiri 4, kanan 3. Oke ya. Kemudian ini kadang mahasiswa sangat teledor sekali di sini ya, kelihatan sekali. Dan penglihatannya dosen ini nggak bisa ditipu ya, nggak bisa ditipu. Kita lihat sekilas sudah tahu bahwa ini ukurannya tidak sesuai dengan ini 433 ini 4 4 3 3 atas 4, bawah 3, kiri 4, kanan 3. Ini harus di luar kepala. Kemudian penomoran. Nah, oke, saya langsung ke ini penulisan citasi. Penulisan citasi ini yang sangat saya ini ya tekankan ya dalam pertemuan ini. Minta waktunya sebentar lagi ya. Ini yang terakhir. Jadi kita pakai body note. Kenapa alasan pakai body note? Ya, PSI dulu pakai footnote catatan kaki. Tapi kita pakai body note karena apa? Karena keluaran kita adalah publikasi. Jadi jurnal-jurnal di luar itu mungkin lebih dari 90% menggunakan body note. Ya. Jadi kalau kita pakai footnote nanti kita harus mengkonversi lagi jadi body note. Jadi itu mindun gaweni, itu tidak efektif ya, 2 kali kerja. Makanya kita gunakan body note aja karena jurnal publikasi ilmiah biasanya umumnya pakai body note. Dan pakai apa style itu association psikologis American Psychology Association, asosiasi psikologi Amerika, itulah bahasa Indonesia nih ya. Ini baik dalam referensi dan daftar pustaka ya. Daftar ini bagi note seperti ini ya. Nah kita mewajibkan untuk pakai reference engine ya, wajib menggunakan tool reference. Ini wajib, jadi nggak manual diketik Smith, 2005, nggak kayak gitu. Saya mau kasih contoh ya, nggak apa-apa ya. Jadi saya mau misalnya saya keluar dulu ya berarti. Gimana ini? Bentar ya. Saya stop sharing dulu ya untuk mempersiapkan ini. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Oke, silakan, saya mulai buka pertanyaan saja sambil ini saya membuka. Silakan Pak Mas siapa Mas Rizky Maulana? Silakan. Oke, terima kasih untuk Pak Kamal. Untuk teman-teman semuanya, ketika ada pertanyaan silakan untuk ditanyakan dengan menyebutkan apa yang ditanyakan, nama, prodi dan juga angkatan. Juga ditujukan kira-kira pertanyaan teman-teman ini ke pemateri yang mana, apakah ke Pak Kamal ataupun ke Bu Dian. Seperti itu. Iya, untuk dipersilakan sharing dosen lain teman-teman bisa open kamera yang tanya. Wah, ini kayaknya udah bisa nulis skripsi semua ya. Udah pinter-pinter semua deh kayaknya. Saya mau bertanya.
Udah bisa sekarang? Oh ya, Ya, nah, iya, siapa ya? Eh, Oh, Mbak Dina. Mbak saya Dina. Dina Hidayah dari Dina. Prodi Akuntansi. Ya, Saya akan bertanya kepada Ibu Dia. Mungkin sebagian mahasiswa di sini ada yang belum mengerti tentang software Mendeley yang sudah dijelaskan Ibu Dia sebelumnya. Yang nggak akan saya jelas. tanyakan. Halo? Halo, bisa didengar? Iya, betul. Saya mulai ya. Yang akan Atau saya pakai tulis tanyakan aja. terkait Ditulis saja ya. software. Ditulis aja nggak Oh putus-putus iya boleh. suaranya. Ditulis aja. Iya. Sambil menunggu pertanyaan Mbak Dina, boleh saya tanyakan? Halo, Mas Rizky Maulana dengar tadi apa? Tolong kalau bisa diulangi, saya nggak dengar tadi. Untuk yang ditanyakan tadi itu mengenai yang Mendeley tadi. Mungkin itu lebih diperjelas kayak gitu tuh. Karena kebanyakan mahasiswa itu masih sangat jarang nggak gitu mengenal istilah yang itu sampaikan itu. Gitu. Oke. Oke. Jawab ya. Oke, jadi Ya, oke, di sini prinsipnya, bentar saya akan muter aja. Jadi gini, ini adalah tool reference otomatis ya, tool reference otomatis. Jadi ini sebenarnya teknik mengutip orang itu sebenarnya tekniknya juga panjang ya. Nggak mungkin itu satu pertemuan sendiri kalau dibahas. Mungkin minggu depan ya kita Software adakan. Mendeley itu apa? Boleh dijelaskan secara singkat? Nah, ini saya sambil ucap-ucap dulu ya karena tiba-tiba ini agak pandangannya agak kabur. Kenapa sih? Sini aja pakai ini dua on kok. Ini dua on. Sini aja. Aku pusing. Udah, aku mati. Jadi gini, reference engine itu, oke, jadi kalau dulu kita biasanya menulis itu manual. Saya mengutip orang, itu namanya ditulis, ketik, Smith, ya kan, di sini. Oh sorry, saya share screen lagi ya. Saya share screen lagi. Saya share screen di panduan ini. Ya. Nah, di sini. Biasanya kan kalian nulisnya selama ini manual kan? Manual ya. Jadi tulis nama dalam kurung nama ya, terus kemudian tahun. Gitu kan. Habis itu nulis lagi di daftar pustaka, ya kan? Nulis lagi di daftar pustaka. Tulis lagi dengan cara yang berbeda. Itu sangat membuang waktu dan ada resiko missing reference. Missing reference itu antara yang ditulis di dalam Badino sama yang ada dalam daftar pustaka itu nggak pas. Yang kamu kutip
yang ada di daftar pustaka itu ada 100 misalnya, ada 30, yang ada di Dinut cuma 20 misalnya. Biasanya kayak gitu kelakuannya. Itu namanya missing reference. Tapi enggak ada yang hilang, referensi yang hilang. Karena apa? Penulisannya manual. Kadang kalau ngoreksi itu kadang harus ini nama ini ya dicari di Badinut ini, dicari lagi di daftar pustaka, dicari lagi. Jadi manual ngoreksinya. Itu. Nah, sekarang itu harus kita hindari penulisan body note dan reference yang manual. Itu harus kita hindari karena akeh gesek basa Jawa ya, akeh gesek ya, banyak nggak benernya, banyak 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 human errornya, banyak human error. Nah, ada banyak mesin reference engines ini ya, referensi mesin referensi itu ada banyak. Salah satunya Mendeley, ada Zotero, ya ada Zotero, ada yang umum dua itu. Nah, saya di sini dalam membuat panduan ini, tim yang membuat buku ini, kita memberikan standar yang paling rendah, yaitu apa? Pakai tool reference yang ada di dalam Microsoft Word. Atau ini tak kasih contoh misalnya ini teknik ya aksata ya, kita misalnya menurut jangan menurut, ada yang bisa bantu saya ngarang cerita, biasanya mahasiswa pinter. Salah satu Dikatakan dalam jurnalnya, ya, satu hal Bapak yang Kamal, disukai mahasiswa milenial ya, siswa milenial ya, adalah kopi luwak misalnya. Ini ya. Nah, ini dikutip dari orang misalnya. Nah, cara misalnya kita ngambil dari orang, ya, ini ngambil dari orang. Kita memparafrase, ini tuh nggak boleh ngambil apa adanya loh, harus parafrase. Jadi orang lain nulis berparagraf-paragraf, kita hanya ngambil kesimpulannya bahwa salah satu yang disukai mahasiswa milenial adalah kopi luwak misalnya. Nah, caranya kita di sini referensi ya, kelihatan ya. Saya klik, kemudian insert endnote. Oh, sorry. Ini bukan yang ini. Sorry, saya biasanya pakai anu ya. Kalau ini yang pakai EndNote. Saya biasanya pakai footnote, bukan footnote. Badinote di sini ada ya. Oh, ini adanya pakai. Saya biasanya Excel, saya nggak punya Microsoft Word. Saya nggak punya Microsoft Word di sini. Bentar ya. Aduh, kalau di sini bisa nggak ya? Ntar saya ganti komputer ya. Saya ganti komputer ya. Di komputer PC lebih enak. Saya tak stop sharing dulu. Karena ini bukan Microsoft Word, ini WPS. Yang ini bisa nggak? Saya presentasi pakai yang, kalau nggak saya pinjem punya Putih ya. Jendela. Oke, saya pinjem punya Putih aja ya.
Nah, kebetulan, oke, ini kebetulan ada. Pakai headset ya. Oh ya, ini kebetulan ada. Oke, ini kebetulan sudah ada contoh yang bisa dipakai. Nah, ini dikit. Nah, ya misalnya di sini. Ya, ini tapi contohnya dengar ya. Contohnya ini bukan belum muncul. Oke, sabar. Sudah muncul. Oke. Di sini. Di sini kita ngutip orang. Ya, di sini. Nah, kita pakai ini di sini referen. Kelihatan ya? Referen di sini. Kelihatan? Nih, udah. Bisa di zoom kan? Nah, coba di zoom ya di atas itu. Reference. Nah, ambil yang insert citation. Ini insert citation. Insert citation. Oh, kita pilih dulu pakainya apa style. Apa style atas sendiri kan? Tuh. Nah, ini insert citation. Oh, new source. Nah, ini tinggal diisi jenisnya buku atau jurnal atau proceeding atau report laporan keuangan. Misalnya jurnal, artikel jurnal. Misalnya itu. Oke, penulisnya siapa yang kita tulis, misalnya yang kita tulis Kamal. Kemudian judulnya misalnya langsung di sini. Oh iya. Oke, misalnya Kamal, saya Kamal, search-nya karena harus dibalik ya nama citasi. Oh, ini. Ulangi. Karena surname-nya yang dipakai. Nih. Oke. Ini ya, Kamal. Kemudian misalnya ada menulis kedua atau apa. Kemudian ini judul misalnya industri kopi Indonesia misalnya. Nama jurnalnya jurnal apa punya FFP yang baru namanya jurnal internasional jurnal industri kopi internasional jurnal manajemen and accounting tahun 2020 halaman misalnya 20 sampai 29 ya. Oke. Nah, di sini muncul ya secara otomatis ya di sini ya. Ada Kamal 2020 karena pakai apa kan? Iya. Kelihatan toh? Nah, kemudian cara memunculkan daftar pustakanya di sini ya. Tinggal di sini di biografi. Di sini. Ini ya. Ini ya. Ini. Kemudian pakai yang atas. Nah, ini muncul muncul secara otomatis ya. Kamal A tahun 2020
Industri Kopi Indonesia Internasional halaman sekian. Nah, ini yang di cara paling mudah ya, mesin yang paling sederhana yang kita bisa gunakan untuk menyusun skripsi itu ya. Jadi tidak mungkin ada missing reference karena di body note ya, di sini kita tulis dan kita tampilkan di daftar pustaka secara otomatis kayak gitu. Oke. Kita cuma menuntut pakai ini, tidak pakai Mendeley karena Mendeley itu relatif lebih rumit pengerjaannya. Itu ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Halo? Enggak dengar. Mungkin Bu Tia menambahkan atau sudah cukup untuk tadi Ya, pertanyaan? ada yang mau tanya lagi? Mbak Dina gimana? Sudah jelas? Teman-teman yang lain? Ini ada 2 pertanyaan lagi, Pak. Yang pertama yaitu dari Umi, menanyakan mengenai apakah ketika kita pengambilan jurnal atau referensi itu ada beberapa persenan tertentu dalam pengambilan. Lalu yang kedua dari Mas Fahmi, Ini itu menanyakan, saya kemarin coba kayak gitu tapi yang jurnal teman tulis lebih dari 3. Nah nanti disuruh munculnya contoh abet itu gimana ya, ya. Pak? Tuh. Oh, munculnya 3. Mungkin di otak-atik settingannya aja ya, yang Mas Fahmi mau proses di otak-atik settingannya aja, atau yang diambil yang pertama ETC Sektra. Untuk yang Mbak Umi tadi menanyakan apakah ada batasan beberapa persen dalam mengambil suatu buku atau jurnal atau apa? Ya, oke, yang Mbak Umi ya, saya jawab ya. Kamu nggak apa gitu. Jadi biasanya yang dikatakan sebagai rujukan utama itu adalah jurnal penelitian. Jurnal penelitian itu cirinya apa? Jurnal penelitian salah satunya bisa diambil di Google Scholar. Iya. Google Scholar. Nah, ini ya. Iya. Ini saya stop dulu di sini, tak ganti share, ganti screen share-nya. Jadi nanti teman-teman ini saya akan mudah Jendela. diagram ini Ya. ini sudah Ini misalnya, ini ya. Ini kita bisa nyari artikel itu di sini di Google Scholar. Ya. Misalnya apa tentang analisis SWOT kopi misalnya. Ini ya. Nah, ini bahan yang bisa kita cari di sini. Ini dan lihat yang bagus adalah yang diterbitkan oleh jurnal di sini ya. Ini ya, ada tulisan jurnal. Ada juga biasanya diterbitkan oleh repositori atau ini repositori contohnya ini. Contoh repositori di sini USU. USU itu Sumatera Utara, Universitas Sumatera Utara. Nah, gitu ya. Cari yang jurnal ilmiah. Jurnal yang ilmiah. Yang contohnya di atas ini misalnya ada Unsiah, misalnya ada Unip, ada Trunojoyo, Madura ya. Terus ada jurnal Sintek, ada jurnal IPB. Nah, ini yang mengeluarkan, mengapa kok jurnal? Karena jurnal itu sudah direview oleh ya, karena jurnal ilmiah itu sudah ada yang namanya reviewernya, ini editorial board di sini, dan ada reviewernya, sudah dibaca dan di kayak bimbingan skripsi juga
untuk bisa menerbitkan di sini ada bimbingan skripsi juga. Jadi kayak ada semacam revisi dulu, baru ketika dinilai layak publikasi baru dipublikasi. Nah, itu misalnya di sini ya ada yang baca orang-orang itu, ada reviewernya, para profesor, tokoh-tokoh, tim reviewernya, editorial board, ya ini yang bertanggung jawab. Ya makanya kadar ilmiahnya tinggi. Beda dengan repositori, cuma dosennya aja. Ini misalnya repositori ya. Oh ini jurnal juga. Mana ya tadi ya? Oh sudah keluar ya yang tadi ya. Yang tadi sudah keluar. Nah gitu ya jurnalnya. Bisa jadi kalian. Terus apakah ada batasannya? Gimana? Yang Mbak Umi tanyakan, terus apakah ada batasannya dalam pengambilan itu? Oke. Harus didominasi oleh publikasi ilmiah. Angkanya ada yang bilang 80% jurnal, ada yang 20% buku atau sumber lain. Ada yang bilang gitu. Itu semakin bagus. Semakin tinggi tingkat jurnalnya itu semakin. Ada yang bilang 60%. Gitu ya. Nah, ini tergantung pembimbing lah. Tapi setidaknya ya 60%. 60% dari dari citasi dan setara pustaka itu adalah dari jurnal ilmiah kayak gitu. Tadi pertanyaannya Mbak ini ya, Mbak apa? Ya, oke. Mbak Umi. Oke. Ini terus ini rujukan yang lain ya, tak kasih. Ini kan tadi Google. Untuk selanjutnya, gimana? ini tanya mengenai panduan. Gimana? Apakah untuk mahasiswa yang angkatan 2018 itu panduannya menggunakan yang tahun sekarang, apakah nanti berbeda lagi kayak gitu, Pak? Setiap tahun itu memang ada perubahan, tapi tidak substansinya, paling cuma aturan-aturannya kayak gitu ya. Kalau substansinya relatif seperti itu dalam body note-nya ya kayak gitu. Terus ya substansinya sama lah, paling aturan itu cuma paling apalah yang minor lah, enggak yang besar banget kayak gitu. Dari tahun ke tahun tetap diusahakan untuk tidak ada perubahan yang besar, sama lah hitungannya gitu. Oke, yang lain yang tanya Butia ya, saya masih ada waktu setengah jam lagi. Ya masih sama. Masih sama, santai aja. Untuk teman-teman semuanya yang masih kebingungan, silakan bertanya. Yuk, nanya yuk. Yang bingung yuk. Ada 2 materi yang handal. Untuk ini, meminta diberikan simulasi, Mbak, untuk mencari jurnal internasional yang benar. Gimana? Oh, minta simulasi ya? Oke, itu Bu Dia ya. Simulasinya gimana caranya untuk mengambil jurnal internasional yang benar.
Oke, aku salah satu lah. Ini ya, cara mencari jurnal ini ya. Aku ya tak cari, tak ini ya. Jurnal internasional. Oke. Sekolah. Ya, harapannya positif. Saya sesuai dengan harapan. Aku sing jurnal deh. Positif. Iki saya bukain ya ke yang ini. Ini kalau secara umum paling banyak itu di Google Cendekia ya, Google Scholar. Ini seluruh jurnal baik yang indeksasinya nasional maupun internasional ada di sini, masuk ke sini. Nah, ini secara umum pakai ini aja sudah bagus kok ya. Bisa jadi kita pakai website indeksasi ya, website indeksasi misalnya di sini di DOAJ ya, DOAJ misalnya ada apa kopi lagi, oke. Kopi industri jurnalnya yang DOAJ ini sudah termasuk, ada yang bilang ini internasional tapi tidak bereputasi ya, internasional tapi tidak bereputasi. Oh, kopi nggak ada, kopi ya Allah. Kakek ngopi ya, pusing kepala nih. Aduh, masih belum ada. Sebenarnya saya punya cara lain tapi saya nggak mau tampilkan di sini karena agak kurang ini. Ya, bantu Ibu Tin. Oh ya, terima kasih Putin, saya lagi pusing ini kepala ya. Makasih. Maaf, ini saya juga baru bisa Alhamdulillah. gabung, baru nyampe rumah. Kita ini Putin saya. Nggak dari. Ini yang tanya tadi cara cari jurnal internasional ya. Iya. Kalau saya sekarang kemarin dikasih tahu teman cara yang paling mudah gitu ya. Jadi kita download aplikasi Harzings dulu. Di situ kita mau berapapun jurnal itu akan ketemu. Harzings itu, oh ya saya boleh izin share screen nggak? Iya, Bu Tifar. Siap. Nggak bisa share screen nggak? Mana sih kok nggak ada? Presentasikan sekarang. Presentasikan sekarang. Saya kalau Google memang agak bermasalah ya, biasanya pakai Zoom yang smooth. Apa saya harus buka kamera dulu? Enggak Bu, tinggal presentasikan sekarang aja. Sebelahnya angkat tangan itu loh Bu. Iya. Terus jendela, ini jendela. Bisa. Ini sekalian. Sudah nampak belum? Bentar Bu. Belum.
Udah nampak belum? Belum, Ibu. Oh, Belum. belum. Walah, kok nggak bisa ya? Bisa. Di sini. Mungkin perlu diulangi, Bu. Jendela. Presentasikan sekarang terus jendela. Ya, ya. Atau seluruh layar Anda juga boleh. Atau saya sambil cerita saja. Oh, ini masih di sini masih presentasi Ini ininya. sudah. Tuh, kok hilang lagi? Tadi sudah hampir bisa. Oh, telat berarti. Tadi ini saya matikan lagi soalnya. Oh, ya. Oke. Ulangi lagi aja. Ayo, Bu. Kalau sudah nampak, tolong Ya, dikabari ya. mungkin Ini kayak menunggu agak waktu. lama-lama. Jadi gini, kalau saya sekarang itu ada yang cara yang lebih mudah. Pertama kita download Harzings Publish or Perish. Nah, di situ sudah nampak? Sudah. Hah? Sudah, Ibu. Oh, sudah ya. Nah, nanti terlihat seperti ini. Nah, ini kan jurnalnya internasional semua. Nah, kita tinggal nanti mau lihat yang dari mana. Dari Scopus ada nih, misalnya mau klik yang Scopus. Kemudian dari Google Scholar ada. Terus apalagi WOS juga ada. Nah, ini WOS juga ada gitu. Kita tinggal ngambil dari mana. Misalnya saya ngambil Scopus ya. Kalau Scopus ya jelas ya bereputasi gitu. Misalnya kalau jurnal yang dianjurkan kan biasanya 5 tahun terakhir ya. Kita tulis saja di sini 2015 sampai 2000 sampai 2020. Nah, kemudian langsung aja keywordnya. Misalnya kalau yang gampang aja ya untuk SDM compensation. Udah gitu kita langsung search. Nanti sekali keluar dia 200 jurnal. Kan langsung seret gitu. Tapi ini baru judul artikel dengan nama jurnal ya. Nanti lengkap sih di situ. Ada judul artikel, nanti nama jurnal, autor udah jelas ya. Kemudian publish-nya kapan, publisher-nya siapa juga ada. Udah lengkap di sini. Nah, nanti setelah itu misalnya kita itu kan compensation kan globalnya ya, global banget gitu loh. Nah, ini bisa kita save dulu. Save nanti setelah kita save baru kita nanti pilihin sendiri. Masa 200 mau diambil semua ya bagus lah kalau mau gitu ya. Cuma mungkin nanti kita pilih 20-30 lah mungkin seperti itu yang sangat berdekatan. Nanti tinggal dipilih. Nah, kalau sudah misalnya ini deh yang paling atas ya. Nah, ini disturbance observer based control and related methods. Oh, ini overview agak sulit nanti. Nah, pokoknya gini, ini kan judul ya. Nanti kalau kalau sudah dapat judulnya, tetap kita baru cari ke Skyhub itu. Jadi lebih mudah nanti. Kalau kita udah dapat berapa judul referensi dulu, kemudian kalau nyarinya tetap manual ya. Misalnya dari itu ke Skyhub lagi gitu. Di sini kan udah ada doi-nya, udah ada ya HTTP apa gitunya udah ada. Tapi ya untuk downloadnya tetap manual dan download per jurnalnya. Mungkin itu ini enggak ini ya, enggak saya teruskan nanti kelamaan. Kurang lebih seperti itu ya. Ini yang cara yang paling mudah yang saya dapatkan yang terakhir gitu, yang termutakhir yang saya bisa share kepada teman-teman. Seperti itu. Tentang jurnal dulu.
Sudah tidak ada? Sudah jelas. Sudah jelas mungkin ya. Pokoknya nanti Harzing Gimana? cukup ya. Insya Allah dicoba aja. Insya Allah memudahkan sekali. Oh, malah saya senang banget itu dapat apa info seperti ini. Saya senang banget. Emang berapa ratus jurnal pun saya dapat gitu loh. Insya Allah cepat gitu. Kemudian ada yang tanya memunculkan masalah dalam latar belakang. Bagaimana caranya? Kalau gini kan kita itu memunculkan masalah dalam latar belakang. Susahnya di mana sih? Kan kita mau penelitian itu berarti kan kita ada konsep dulu tuh, ada yang melatar belakangi. Misalnya nih kalau di bidang SDM deh, saya yang bidang saya aja ya yang udah. Kita melihat ada misalnya gini, kan harusnya setiap karyawan dalam perusahaan itu ada tunjangan ya, entah tunjangan BPJS Kesehatan, tenaga kerjaan gitu. Apa kemudian yang lainnya misalnya dapat cuti tapi tetap dibayar, nah seperti itu. Nah misalnya kalian melihat ada satu perusahaan yang tidak memberikan hak itu gitu, itu kan menarik loh, menarik misalnya di SDM itu suatu hal yang menarik. Perusahaannya besar tetapi dia tidak memberikan hak karyawan sebagaimana mestinya. Nah kita kan dimunculkan di latar belakang itu gitu, dimunculkan bahwa harusnya kalian nanti lihatlah peraturan ketenagakerjaan bagaimana, harusnya begini yang kami temui di PT X misalnya, PT XYZ atau PT ABC ternyata ada ketidaksesuaian gitu. Itu kan masalah. Inilah ini yang harus kita teliti misalnya seperti itu. Nah, itu masalahnya kenapa misalnya BPJS-nya tidak dibayarkan misalnya. Harusnya kan dari pihak perusahaan yang mengcover itu. Kemudian cuti tidak ada misalnya. Itu kan sesuatu hal yang pantas untuk digali, pantas untuk diteliti. Itu masalah itulah yang kita kemukakan gitu. Itu ya, Mbak siapa tadi? Nur Hasanah. Ya. Kemudian siapa Bashar apa siapa ya tadi nyari judul? Mana sih? Ya. Iya, Bashar tadi nanya tentang judul ya, kalau nggak salah. Iya. Oh iya, ini Bashar Ahmad. Bashar itu yang angkatan berapa? 18 apa 17? 17. Angkatan 17, Bu. 17. Saya, Bu. Berarti oh iya, berarti pernah ketemu saya ya. Sering, Bu. Ya, untuk mencari judul, kalian nggak usah nyari judul di awal, bingung nanti ya. Sekarang apa aja gini, kalian lihat ada fenomena apa, kemudian atau kalian mempelajari teori apa yang terlihat di masyarakat itu tidak sesuai dengan kita, cari aja dulu itu. Kumpulkan dulu referensinya, fenomena, misalnya ada penyimpangan, misalnya kalian mau lihat ya, kok di PT X ini banyak karyawan yang keluar. Nah, itu masalah itu kan menarik. Ada apa sih gitu? Apakah gajinya rendah, ataukah pimpinannya galak misalnya, ataukah lingkungannya itu tidak mendukung, tidak sehat. Kan alasan orang untuk keluar dari suatu pekerjaan itu juga macam-macam gitu. Misalnya seperti itu. Kamu lihat aja dulu. Nah, dilihat dulu. Memang kalau sebelum kita bikin skripsi ya, penelitian utama itu baiknya kita ada pilot gitu ya, pilot riset, ada riset pendahuluan untuk menentukan nanti topik apa nih yang menarik bagi kita untuk kita bahas gitu. Nah, misalnya kayak tadi kita melihat kok turnover di sini di PT ini atau orang keluar gitu ya, keluar dari perusahaan ini kok banyak sekali, tiap tahun itu ada aja yang keluar gitu, entah berapa orang gitu. Jadi keluar masuk berarti kan ini ada sesuatu yang tidak sehat gitu. Nah, itu kamu teliti. Nanti setelah itu kamu lihat penyebabnya apa misalnya. Ya, misalnya dari informasi non formal dulu aja. Kira-kira apa sih yang banyak menyebabkan itu? Nanti ujungnya kamu ke turnover. Kalau turnover intention misalnya dengan niat untuk turnover ya. Turnover itu keluar dari pekerjaan itu ya. Nah, nanti apa sih? Nah, itu turnover itu turnover intention itu nanti di ujungnya ya, di variabel Y-nya lah gitu ya. Variabel
Itu hasil terakhirnya. Nanti lihat sebelum turnover intention itu ada apa di situ. Misalnya dilihat dari kompensasi tidak atau gaji tidak memadai, cuti tidak ada misalnya gitu ya. Kemudian lingkungan kerja juga tidak mendukung, tidak sehat. Nah, itu nanti kamu lihat mana yang paling menarik. Misalnya tiga-tiganya mau diambil variabel sebagai pendukung turnover intention, ya silahkan. Lebih baiklah ditambah banyak variabel, tambah bagus ya. Tapi ingat waktu, kalian terbatas waktu ya untuk membuat riset itu. Tapi kalau judul, nah nanti belakangan kalau sudah dapat variabel, udah dapat perkiraannya apa nih, yang menarik apa, nanti kita bisa tawarkan judul, tema dulu aja deh. Nanti mungkin judul bisa berubah juga gitu ya kalau melihat di lapangan tuh. Nanti tergantung, apalagi kalau penelitian kalian itu kualitatif. Kemungkinan besar berubahnya sangat besar gitu ya. Kemungkinan berubahnya itu sangat besar kalau untuk kualitatif. Tapi kalau kuantitatif biasanya memang sudah dari awal sudah terlihat gitu ya, mau ke mana. Misalnya kompensasi dengan kemarin itu siapa yang dengan loyalitas ya. Kan udah jelas itu, arahnya udah jelas. Seperti itu ya untuk judul. Jadi nggak usah mikirin judul di awal, Mas. Ya, lihat aja permasalahan yang menarik apa dulu gitu, nanti ya udahlah kita sambil ngobrol, sambil jalan, insya Allah nanti ketemu judul yang paling sip gitu ya, nggak usah terlalu dipikirkan di awal gitu. Ada lagi pertanyaannya? Makasih Bu ya. Sama-sama Mbak Syar, kamu ini tuh sehat ini? Sehat alhamdulillah Bu. Iya, alhamdulillah. Oke, terima kasih atas Bu Bin, atas sharingnya, sangat membantu dalam kita yang A17 dalam proses penyusunan skripsi. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari Mas Husdi mengenai apakah hanya buku dan jurnal saja, terus maksimal jurnal sampai berapa Pak untuk jurnal referensi. Mungkin ini hampir sama dengan pertanyaan Mbak Bumi tadi. Mungkin seperti itu. Untuk waktu kurang 10 menit, mungkin Pak Kamal, Ibu Dia bisa menambahkan untuk pertanyaan Mas Gusti seperti itu. Pak Kamal, Ibu Dia. Halo, apa tadi ya? Bisa diulang pertanyaannya? Pertanyaannya itu apakah hanya buku dan jurnal saja, terus apakah diproduksi untuk berapanya? Mungkin itu hampir sama pertanyaan Mbak Umi tadi, mungkin bisa. Ya, oke. Oke. Jadi diusahakan totalnya ya. Totalnya itu jurnalnya setidaknya 30 jurnal. Standarnya kayak gitu. Diusahakan segitu. 30 jurnal untuk seluruh bab. Bab 1 sampai 5. Ya 1 sampai 4, 5 nggak ada referensinya ya. 1 sampai 4 itu gunakan 4 setidaknya 30. Jadi gitu. Nah, misalnya tidak ada ya seadanya. Nanti tapi ya standarnya memang seperti itu, paling nggak ya 20, antara 20 sampai 30 lah. Lebih banyak ya mungkin 40 itu sudah sangat cukup. Bahkan lebih dari cukup. Jarang sampai, kalau ada yang sampai segitu berarti luar biasa. Tapi bukan masalah itu ya, bukan masalah banyaknya juga, tapi perlu kualitas indeksasinya, jadi harus dipilah ya antara oke lah untuk level skripsi tidak perlu yang wow lah. Mungkin yang jurnal internasional cukup beberapa saja tidak masalah ya, cukup beberapa salah nggak masalah untuk level S1.
lebih banyak lebih baik. Tapi setidaknya ada ya, setidaknya ada 2, 3, 4, 5 lah ada. Ya, yang internasional berreputasi ya, internasional berreputasi untuk kenalan bagaimana kualitas publikasinya baik itu kayak apa. Nggak perlu tinggi sih untuk masih S1, nanti kalau dipatok terlalu banyak nanti nggak lulus ya. Nanti nggak lulus. Yang penting paham gambaran tentang bagaimana cara meneliti, kualitasnya ya disesuaikan dengan strata itu ya. Kemudian ya setidaknya jangan gunakan skripsi 1-2 nggak masalah ya, skripsi 1-2 nggak masalah. Kalau mau pakai repositori ya pakai yang tesis atau disertasi S2, yang S2 atau S3 itu pun 1-2 saja, jangan terlalu banyak juga itu ya. Ada lagi perlu juga ini aspek jadi perlu juga kita memetakan kakak kelas kita sudah meneliti apa. Nah, kita mengikuti 1, 2, 3 penelitian sampai 5 lah. Bahkan kita punya aturan ya untuk 5 mensitasi dosen atau kakak kelas ya, setidaknya 5 artikel dari repositori atau dari jurnalnya dosen. Nah, itu ya. Terus kemudian ada lagi ya, mungkin perlu diperkenalkan tentang Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sintanya. Jadi di Indonesia jurnal itu penerbitan jurnal itu ada rankingnya, ranking 1, 2, 3, 4. Nah, setidaknya kita itu ya yang Sinta 1 sampai 6 itu ya, itu bisa. Itu terus jumlahnya itu tadi setidaknya 30, 25, 30 jurnal. Syukur-syukur yang berbahasa Inggris ya, berbahasa Inggris. Kalaupun kalian nulisnya pakai bahasa Indonesia tidak masalah. Oke, terus apa yang masalah itu tidak harus negatif, positif kan ya. Oke, saya ini ya. Jadi kalau tentang metodologi, kita masih punya waktu 5 menit ya, jam 11 nanti kita selesai. Masalah metodologi, saya kira dulu ketika statistika 1, 2 kalian sudah pernah dapat, di kuliah metodologi juga pernah dapat. Nah, secara umum saya asumsikan bahwa itu pernah, oke lah, kalian pernah memperoleh itu, entah kalian sadar atau nggak sadar ya, mungkin di kelas sambil tidur atau sambil main ngegame gitu kan kita nggak tahu. Nah, tapi saya sudah mengasumsikan kalian memperoleh itu. Nah, di 2 hari ini saya ingin memberikan suatu hal yang tidak kalian dapat di kelas ya, misalnya kayak bagaimana cara membuat mensitasi lewat reference engine tadi, itu di kelas kalian nggak dapat, tapi kita dapat di sini. Terus kemudian tadi Ibu Tin sharing tentang aplikasi untuk mencari artikel ilmiah berbagai indeksasi, di kelas nggak dapat, di sini dapat. Nah, besok juga misalnya tentang tips cara menghadapi ujian, mempersiapkan ujian dan revisi. Nah, itu di kurikulum nggak ada ya, tapi besok tetap kita kasih gitu. Nah, besok tentang metodologi kualitatif dan kuantitatif mungkin saya buatkan acara lagi ya minggu depan, khusus 1 hari membahas tentang metodologi, atau mungkin 2 hari mungkin ya. Yang pertama kualitatif, yang kedua kuantitatif, 2 hari lagi lah. Nah, itu nanti biar digodok lagi semuanya, diingatkan kembali tentang metodologi cara meneliti yang sesuai dengan kaidah ilmiah gitu ya. Minggu depan lah ya, minggu depan kita buat lagi khusus untuk metodologi, jadi nggak usah bingung ya. Untuk 2 hari ini kita yang ini aja, yang tips-tips saja kayak gitu ya. Ada pertanyaan yang lain? Halo? Sudah cukup mungkin Pak. Ya kayaknya sudah. Yang itu loh yang Pak Kamal, satu lagi sebenarnya yang perlu dibahas tentang masalah itu tidak harus negatif kan, positif juga bisa gitu. Oh ya. Mbak siapa? Nah. Masalah yang negatif itu kayak apa ya?
Iya, iya. Mungkin Oke. saya bantu jawab aja ya. Ah. Saya bantu jawab ini dalam point of view saya gitu. Ya, Ya, betul. Jadi masalah yang maksudnya gini, mungkin yang bisa dijadikan topik atau permasalahan dalam skripsi itu tidak hanya yang yang negatif. Misalnya ada perilaku menyimpang, itu kan udah negatif. Tetapi misalnya ini ada satu perusahaan kok profitnya itu tumbuh terus, kok bagus terus, ada apa di situ? Kan itu juga harus kita share gitu loh, biar orang lain juga tahu caranya. Taruhlah misalnya warung steak itu ya, warung steak itu dia kok profitnya tambah terus, padahal sedekahnya itu selalu gitu, tiap hari Jumat atau apa itu seluruh hasil penjualan hari itu disedekahkan gitu. Ini kan sesuatu yang menarik di situ. Itu positif, tapi bisa dijadikan masalah. Tapi maksudnya bisa diteliti gitu loh. Itu bisa diangkat. Kenapa? Kenapa orang mengeluarkan banyak dia dapat banyak lagi gitu. Nah, itu masalah itu sesuatu yang positif yang bisa kita angkat juga gitu ya. Jadi betul tidak harus ada perilaku menyimpang di mana yang kenapa orang misalnya banyak yang keluar dari perusahaan dan sebagainya, kenapa orang yang banyak melakukan pencurian atau kan banyak ya pencurian di perusahaan itu banyak, atau misalnya ada pekerja yang tidak memaksimalkan, misalnya dia tahu kerjanya itu 8 jam per hari, tetapi di sela-sela jam itu banyak yang main game, misalnya banyak yang dia jualan online, misalnya kan nggak ketahuan, misal seperti itu juga itu deviant behavior kalau dalam SDM ya, ada perilaku menyimpang, nah seperti itu. Tapi kan tidak harus seperti itu. Nah, yang positif seperti tadi juga gimana kok ada sih misalnya di suatu perusahaan kok SDM-nya itu semua manut sama leadernya, itu ada apa gitu, apa sih yang dipunyai si leadernya itu sampai si karyawan semua tuh manut sama dia, tidak pernah membantah sekalipun misalnya ketemu perusahaan yang seperti itu juga menarik untuk diteliti. Mungkin seperti itu Mbak siapa tadi, Nur Hasanah gitu. Ya, betul. Nanti itu depan ya, nanti Pak Didin. Halo Pak Didin. Halo Pak Didin. Bang Didin, Pak Didin. Minggu depan siap Pak Didin bahas metodologi. Halo Pak Didin. Mungkin Pak Didin ke kamar mandi, Pak. Iya, ini Pak Didin cuma streaming ini. Pak Didin minggu depan ya kita buat lagi agendanya khusus untuk ini, mungkin lagi ditambah yang statistika lagi, cara olah datanya dan lain, nanti bisa kita agendakan di minggu-minggu setelah ini. Tapi kalau ya, insya Allah saya bisa bantu Pak Kamal. Kalau tentang kualitatif ya, misalnya satu aja bisa saya bantu, tapi yang kuantitas saya jadi nanti rutin nanti kualitatif sama Bu Baik ya. Oh ya, kualitatif boleh. Metodologinya, terus nanti yang kuantitatif mungkin Pak Didin sama Pak Ageng atau dengan siapalah yang lain gitu. Saya kira itu saja ya untuk hari ini. Besok masih ada lagi 2 sesi lagi ya untuk besok. Mas Ahmad Rizky Maulana besok minta bantuannya sekali lagi ya untuk jadi moderatornya atau MC-nya ya untuk MC untuk acara sesi 2. Oke, saya kira itu dari saya. Terima kasih atas atensinya Bapak Ibu dosen ya, Ibu Tin, Ibu Tia kita, Mutia Laili dan teman-teman yang lain. Teman-teman mahasiswa yang lain, terima kasih atas atensinya selama 2 jam ini. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Saya kembalikan ke Mas Rizky Maulana. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk semuanya, para dosen, para mahasiswa. Jangan lupa besok masih ada agenda satu kali lagi dengan tema manajemen penulisan skripsi dan etika berkomunikasi kepada dosen pembimbing, yang insya Allah nanti Ibu Mutia. Dan yang kedua, materi kedua yaitu persiapan ujian skripsi proses revisi, yang insya Allah nanti akan dilakukan oleh Pak Gil. Sekian dari saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang
kurang mengenakan atau salah dalam menyampaikan. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu jangan lupa presensi ya, presensi di chat ya, form Google Form itu silahkan jangan lupa diisi. Oke. Itu untuk mahasiswa aja kan? Untuk mahasiswa aja. Oke. Silakan Ini teman-teman Erik diisi. sama Erik nanya apa tuh sebenarnya? Oke, saya langsung live ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau banyak Sama-sama. kesalahan. Teman-teman Ibu. Assalamualaikum.